Salam dan bahagia, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai hasil pengendalian keuangan. Sebelum memulai pada materi, ada baiknya saya memperkenalkan diri. Nama saya Ria Herawati, NIM 2018-017057. Hasil pengendalian keuangan atau Financial Resource Control merupakan pengendalian yang paling banyak digunakan oleh perusahaan untuk mempengaruhi perilaku pegawai. Sebab Financial Resource Control ini mendasarkan pada informasi keuangan. Dan tujuan Financial Resource Control yaitu untuk mengukur kinerja manajemen dan untuk mengukur kinerja ekonomi perusahaan. Hitungan penggunaan Financial Resource Control. Yang pertama, kinerja keuangan menjadi tujuan bagi mayoritas perusahaan yang berorientasi pada laba. Yang kedua, pengukuran kinerja bersifat komprehensif. Yang ketiga, cara yang mudah dan murah bagi manajer level atas untuk memastikan bahwa apa yang direncanakan berjalan seperti yang diharapkan. Yang keempat, lebih akurat dan objektif. Yang kelima, laporan keuangan lebih mudah untuk dianalisa. Yang keenam, ukuran kinerja keuangan merupakan bentuk pengendalian yang clever atau subtle. Yang ketujuh, biaya implementasi lebih murah dibandingkan pengendalian lainnya. Yang kedelapan, banyak digunakan pada organisasi profit. Slide selanjutnya adalah planning dan budgeting. Planning dan budgeting. Planning merupakan proses menentukan tujuan organisasi, merumuskan program untuk mencapai tujuan, serta menjabarkan program-program tersebut dalam bentuk anggaran. Output dari planning dan budgeting adalah perencanaan tertulis yang berisi tentang tujuan perusahaan, bagaimana untuk mencapai tujuan tersebut, dan hasil atau kinerja yang diharapkan. Planning merupakan proses penting dalam pengendalian manajemen. Perencanaan yang dimaksudkan untuk yang pertama, memaksa manajer untuk berpikir masa yang akan datang dan bagaimana mewujudkan tujuan dalam jangka panjang, bukan hanya memikirkan aktivitas harian. Yang kedua, perencanaan baik jangka pendek maupun jangka panjang dapat mempertajam respon organisasi terhadap perubahan. Coordination. Perencanaan berfungsi sebagai media koordinasi antar departemen, antar bagian, dan antar pegawai. Perencanaan yang baik diharapkan mampu membangun komunikasi antar divisi atau departemen. Selanjutnya, perencanaan bermanfaat sebagai media pengendalian bagi manajer puncak, misalnya dalam implementasi pre-action review. Motivation. Perencanaan merupakan proses penentuan tujuan, sasaran, dan target yang harus dicapai oleh setiap departemen. Jika pencapaian target ini dihubungkan dengan sistem evaluasi kinerja, reward dan punishment, maka akan mempengaruhi motivasi pegawai. Bagi pegawai yang kinerjanya melebihi target, maka akan diberikan insentif dan sebaliknya. Bagi pegawai yang kinerjanya di bawah target, maka akan mendapatkan punishment. Planning cycle atau perencanaan strategi. Perencanaan strategi merupakan proses memutuskan program-program utama yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam rangka implementasi strategi serta proses memperkirakan sumber daya yang akan dialokasikan untuk program yang akan dijalankan. Perkenalkan, saya Febi Febriani, NIM 2018-017043. Baik, selanjutnya itu ada 5 tahap perencanaan strategi. Yang pertama itu pengembangan visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi. Yang kedua, penjabaran visi, misi, dan tujuan dan sasaran secara lebih rinci, spesifik, konkret, dan terukur. Kemudian yang ketiga, merumuskan strategi untuk moving from current to future. Yang keempat, implementasi strategi dipilih efektif dan efisien. Yang kelima, melakukan evaluasi kinerja, menganalisis situasi yang dihadapi, mereview visi, misi, dan tujuan, dan melakukan tindakan korektif jika diperlanjut. Programming. Pemrograman merupakan proses penentuan untuk mewujudkan tujuan, proses identifikasi tentang tindakan tertentu yang akan mengimplementasikan di masa dating dan sumber daya yang membutuhkan. Pemrograman merupakan proses penerjemahan strategi yang berorientasi sektoral ke dalam fokus internal. Kemudian ada budgeting. Budgeting ini merupakan proses penyusunan anggaran, yaitu penjabaran program secara kuantitatif. Anggaran digunakan
dalam organisasi untuk mengkomunikasikan rencana strategis organisasi ke seluruh bagian dalam organisasi, mengkoordinasi kegiatan antar bagian, memotivasi dan mengevaluasi kinerja suatu manajer divisi atau bagian. Tujuan manajerial dalam pengukuran kinerja. Yang pertama itu ada mengevaluasi hasil dan luaran program. Yang kedua, mengendalikan perilaku bawahan dalam melaksanakan tugas dan mengukur tingkat ketaatannya dengan kebijakan manajemen. Terus yang ketiga ada untuk mengalokasikan sumber daya ekonomi. Yang keempat, memotivasi manajer dan seluruh pegawai untuk memperbaiki kinerja. Nama saya Erlin Indria Safitri, NIM 2018 017044. Tujuan manajerial dalam pengukuran kinerja yang kelima yaitu mempromosikan manajer yang mencapai kinerja terbaik. Yang keenam, untuk mengikat kebersamaan, memberikan perhatian pada tantangan berikutnya. Yang ketujuh, untuk belajar menentukan mengapa suatu hal terjadi dan hal lainnya tidak terjadi. Untuk belajar dari ukuran kinerja, melakukan ekstraksi informasi dari data yang ada. Yang kedelapan, untuk memperbaiki kinerja secara terus-menerus. Variabel kontingensi, planning and budgeting. Planning and budgeting merupakan perencanaan bisnis masa depan sehingga mengandung faktor ketidakpastian. Hasil penelitian membuktikan bahwa waktu terlama di mana planning dan budgeting tersebut diaplikasikan adalah 1 tahun atau kurang 34%, 2-3 tahun 20%, 4-5 tahun 38%, yang lebih dari 5 tahun 7%. Hal ini dipengaruhi oleh siklus bisnis serta jarak antara investasi dan returnnya. Contoh penggunaan activity based budgeting. Activity based budgeting atau penganggaran berbasis aktivitas merupakan proses penyusunan anggaran yang dilandasi mindset continuous improvement atas customer value. Contoh dari anggaran fleksibel pendekatan tradisional disusun berdasarkan pembebanan jam kerja langsung. Anggaran fleksibel pendekatan aktivitas disusun berdasarkan multi cost driver, yaitu cost driver level unit dan level non-unit. Financial Result Control. Pengendalian hasil biasanya digunakan untuk mengendalikan perilaku karyawan pada berbagai level organisasi. Pengendalian hasil pada umumnya diimplementasikan untuk pengendalian perilaku karyawan profesional yang bisa bertanggung jawab terhadap pencapaian hasil dibandingkan dengan pengerjaan tugas. Target kinerja keuangan. Pengukuran kinerja merupakan elemen penting dalam pengendalian hasil. Objek pengukuran kinerja adalah kinerja dari entitas organisasi atau karyawan pada periode waktu tertentu. Perkenalkan, nama lengkap saya Yasinta Angelina Selis, NIM 048. Saya akan menjelaskan tipe target kinerja keuangan, yaitu ada model base. Jika digunakan model base, maka target yang disusun didasarkan atas prediksi kinerja yang seharusnya dihasilkan di masa mendatang. Terdiri dari 2 target, yaitu yang pertama ada generic target, yaitu digunakan pada bidang-bidang yang aktivitasnya dapat diprogram dengan baik, hubungan antara in-out dan output dapat ditentukan. Yang kedua, non-generic target, digunakan pada pidana yang membutuhkan forecast atau asumsi tentang variabel yang tidak diketahui, misalnya untuk perencanaan laba didasarkan atas model akuntansi keuangan, namun tetap memerlukan informasi lain seperti informasi pasar, aktivitas pesaing, dan informasi tentang harga. Yang berikut adalah historical target. Target ini dapat digunakan untuk mempengaruhi pengendalian ketat jika proses yang dikontrol stabil sepanjang waktu dari tahun ke tahun. Ada negosiasi target. Target ditentukan atas dasar negosiasi antara atasan dan bawahan. Yang kedua ada internal vs external derived target. Internal, target yang ditentukan berasal dari kinerja internal organisasi. Pendekatan yang digunakan untuk menentukan target ini adalah lebih fokus pada variabel penting organisasi seperti pemangkasan biaya.
Yang kedua ada externally target, yang dibentuk bersumber dari pihak eksternal, menjadikan kinerja baik pihak eksternal sebagai dasar penilaian kinerja organisasi. Yang ketiga ada fixed versus flexible target, merupakan target yang sifatnya tetap, artinya tidak berubah selama kurun waktu tertentu. Seberapa jauh bawahan mempunyai kontribusi dalam menetapkan target? Berdasarkan hasil riset, sebagian besar perusahaan menggunakan bottom up. 72% responden. Prosesnya dimulai dengan bawahan mengajukan anggaran untuk direview dan disetujui oleh atasan. Partisipasi ini mempunyai keuntungan antara lain. Yang pertama, adanya komitmen untuk mencapai target, sebab pegawai mengetahui mengapa target diset dalam level yang disepakati. Yang kedua, sharing informasi antara atasan dan bawahan. Yang ketiga, ada mengajak bawahan berpikir bagaimana mencari target, merupakan proses thinking yang memicu inovasi dan perbaikan. Dalam praktiknya, tidak semua manajer terlibat dalam penetapan budget. Hal ini dikarenakan adanya beberapa alasan, yaitu yang pertama ada top manajemen mempunyai knowledge tentang operasional bisnis, khususnya untuk target yang sifatnya engineer, yang bisa ditentukan untuk dasar trend historis. Yang kedua, atasan mempunyai pengetahuan bisnis yang sangat bagus, terutama karena pernah mengelola sebelumnya, sementara keadaan tidak banyak berubah. Yang ketiga, top manajemen mempunyai informasi untuk mengevaluasi kinerja relatif. Yang keempat, bawahan tidak tahu dalam hal anggaran, kurang memiliki technical skill, khususnya pada perusahaan kecil. Yang berikutnya, bawahan berperilaku tidak benar di masa lalu, memanipulasi laporan atau memarkup budget. Manajer operasional cenderung menyusun target yang selalu. Yang berikut, performance dependence rewards. Manfaat rewards untuk pengendalian. Manfaat rewards untuk mengefektifkan pengendalian manajemen sudah terbukti. Reward dapat mengikat pegawai, ada hasil yang harus dicapai. Pegawai harus memutuskan bagaimana mengalokasikan waktu dan usahanya. Ukuran hasil berbentuk cost, kualitas pendapatan, laba atau growth. Dalam mendesain sistem rewards ini, manajemen harus mengacu pada kualitas customer value secara keseluruhan. Manfaat yang lain dari rewards adalah lebih bersifat motivasional, artinya pegawai memerlukan motivasi untuk melakukan kerja ekstra dengan hasil terbaik. Sedangkan manfaat rewards untuk non-pengendalian meliputi yang pertama, ada sebagai bagian dari kompensasi yang bisa digunakan untuk menarik calon pegawai atau meningkatkan retensi pegawai. Yang kedua, ada rewards mengurangi tingkat pajak badan, tetapi menaikkan tingkat pajak pribadi. Yang ketiga, reward dalam bentuk common stock bisa menghindari kemungkinan takeover. Baik, perkenalkan nama saya Tati Trilestari, NIM 2018-017-058. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk reward dan punishment. Terdapat 3 bentuk reward dan punishment dalam meningkatkan kinerja pegawai. Yang pertama, performance basic salary increase. Gaji selalu mengalami kenaikan disesuaikan dengan perubahan waktu. Kenaikan ini menjadi sangat penting meskipun nilainya relatif kecil. Yang kedua, short term incentive award. Insentif dibayarkan secara cash atas dasar kinerja dengan jangka waktu 1 tahun atau kurang. Yang ketiga, long term incentive award. Insentif dibayarkan atas kinerja jangka panjang, biasanya lebih dari 1 tahun. Yang selanjutnya, kriteria sistem reward.
Terdapat beberapa kriteria. Yang pertama, reward seharusnya mempunyai nilai agar bisa memotivasi setiap individu. Yang kedua, mampu menimbulkan efek tahan lama jika mungkin yang bersifat visible atau tampak. Yang ketiga, harus jelas jika perlu secara tertulis dalam kontrak, termasuk kriteria pegawai yang berhak mendapatkan reward. Yang keempat, diberikan tepat waktu, artinya segera diberikan setelah prestasi dicapai. Yang kelima, dapat ditinjau ulang atau dibatalkan jika memang terjadi kesalahan dalam penilaian. Yang keenam, untuk reward dalam bentuk promosi sulit dibatalkan karena bersifat jangka panjang. Yang selanjutnya, sisi negatif reward moneter. Reward dalam bentuk moneter mampu memotivasi pegawai sebab reward ini dapat langsung dinikmati oleh pegawai yang bersangkutan. Namun memiliki kelemahan di antaranya yang pertama menjadi kurang menarik. Yang kedua, tidak bernilai banyak di saat inflasi tinggi. Yang ketiga, tidak didisclose di depan publik. Yang keempat, kurang tepat. Yang kelima, cenderung mahal. Yang keenam, tidak tahan lama. Dan yang terakhir, sebagian sulit ditarik kembali atau dibatalkan. Presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.